Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Sulandari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah, unit kerja SD Negeri 2 Mojopahit. Saya akan memaparkan tugas saya pada bagian koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan perkenalkan, berikut adalah fasilitator, pengajar praktik saya dan saya. Fasilitator saya bernama Ibu Febrianti dan pengajar praktik saya bernama Ibu Helmi Wijayanti. Sedangkan saya bernama Oki Sulandari. Koneksi antar materi. Pada tugas ini, saya akan mengoneksikan materi yang ada pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak terhadap modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Pembelajaran berarti menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang diberikan pada siswa haruslah sesuai dengan kondisi sosio-kultur lingkungan sekolah. Pendidikan haruslah seimbang antara ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak memberikan gambaran tentang bagaimana impian kita tentang murid di masa depan, yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menyusun visi hendaknya berpihak pada murid sebagai landasan dalam melakukan perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif. Dari tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif tersebut, guru perlu menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas maupun lingkungan sekolah dengan membuat keyakinan kelas secara bersama serta berkolaborasi dengan semua warga di sekolah untuk membiasakan budaya positif tersebut. 1. Sejauh pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari tentang modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan. Upaya yang efektif dilakukan antara guru dan siswa untuk mengomunikasikan perilaku sehari-hari. Mengajarkan pada siswa tentang konsekuensi yang diperoleh akan perilaku mereka. Mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi di lingkungannya. Posisi kontrol. Guru sebagai posisi kontrol di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama dan disepakati bersama oleh guru dan siswa di kelas serta dijadikan keyakinan yang harus dilakukan bersama sebagai pembiasaan budaya positif. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Berikut 3 sisi dari segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu memvalidasi identitas.
mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan. Guru hendaknya memahami setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tingkah murid membuat kesalahan. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. 2. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam melakukan perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan yang diinginkan dapat terwujud di sekolah saya. Perubahan lain yang terjadi pada diri saya yaitu posisi kontrol saya yang semula sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah berubah menjadi posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi. 3. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang dengan menggunakan segitiga restitusi terkadang berbenturan dengan kebiasaan yang ada di sekolah saya, yaitu dengan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah dalam membiasakan sikap disiplin. Oleh karena itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus dan mensosialisasikan hal ini ke rekan sejawat dan kepala sekolah. 4. Perasaan saya saat mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, saya merasa sangat tenang dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi tindakan indisipliner siswa di sekolah. Karena guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas tindakannya. Saya pun menjadi lebih bersemangat untuk menularkan ilmu penerapan segitiga restitusi kepada rekan sejawat saya dan kepala sekolah. 5. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru yang awalnya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah hendaknya diubah menjadi posisi manajer. 6. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah saat siswa melakukan sikap indisipliner. Peraturan yang dibuat pun membuat siswa taat terhadap peraturan sekolah, akan tetapi siswa melakukan hal tersebut dengan rasa terpaksa karena tidak mau dihukum. Sedangkan ketika saya menggunakan penerapan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, siswa cenderung memahami tanggung jawab mereka dan sadar akan tindakan yang dilakukannya salah dan dengan sukarela memperbaiki diri terhadap tingkah laku yang dilakukannya. 7. Sebelumnya saya telah menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi sikap siswa yang undisipliner. Hanya tahapan tersebut belum lengkap. Hanya pada poin menstabilkan identitas dan memvalidasi perilaku yang salah. Saya belum menanyakan keyakinan siswa dan meminta siswa mencari solusi sendiri atas perilaku undisiplinernya. Saya cenderung meminta siswa melakukan konsekuensi yang dilakukan atas tindakan undisiplinernya berdasarkan cara saya tanpa menanyakan pendapat atau cara siswa itu sendiri. 8. Hal penting yang perlu ada dalam penerapan budaya positif yaitu kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan wali murid dalam menerapkan nilai-nilai disiplin positif dalam kehidupan siswa sehingga menjadi pembiasaan diri siswa dalam melakukan budaya positif tersebut. Demikian pemaparan tugas saya pada bagian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.